Salam literasi dan numerasi. Nama saya Dede Rohayati, mengajar di SDN Sukamana. Sebelah saya sudah ada narasumber Ibu Pujasari sebagai Kepala Sekolah SDN Sukamana. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Apa kabar? Baik. Saya di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan Ibu menjadi kepala sekolah? Menjadi kepala sekolah saya sejak tahun 1900 2016. Maaf salah. Yang kedua, apa yang motivasi Ibu menjadi kepala sekolah? Ya, motivasi Ibu sebagai kepala sekolah diantaranya salah satu pada waktu itu, pada masa Ibu ya, waktu itu bahwa kepala sekolah yang mempunyai guru-gurunya di sekolah tersebut sudah layak, dikatakan layak untuk mengikuti kepala sekolah itu diantaranya sudah cukup cakap, dan juga pada waktu itu kebetulan yang sudah memiliki golongan 4, baik 4A ataupun 4B. Nah, kebetulan sekolah saya pada waktu itu yang memiliki golongan 4 terdiri dari 3 orang guru. Di antaranya 2 yang senior, yaitu Pak Ajat dengan Bu Haji Neni, yang kedua saya. Yang kemudian pada waktu itu Bapak Kepala Sekolah memanggil ketiga guru tersebut, jadi berbicara apakah beliau itu sanggup untuk dicalonkan menjadi kepala sekolah. Ternyata yang kedua teman saya itu, yang Pak Ajat dengan Bu Neni, kalau Pak Ajat alasannya karena waktu dia sebentar lagi kurang lebih 2 tahun untuk menjelang pensiun, dan juga Bu Haji Neni sudah mengikuti sebelumnya seleksi, jadi beliau tidak mengikuti. Nah, kebetulan pada waktu itu kemudian Bapak Kepala Sekolah memanggil saya untuk mengikuti calon kepala sekolah. Yang awalnya saya tidak termotivasi oleh Bapak Kepala Sekolah sehubungan ya bagaimana untuk memimpin satu sekolah. Satu kelas pun kan harus tantangannya itu harus bisa merubah sikap anak, juga tentang prestasi belajarnya itu harus bagaimana cara-caranya. Dan kemudian Bapak Kepala Sekolah itu memotivasi saya dan juga mendorong, katanya coba-coba dulu, yang lebih baik itu adalah Ibu beserta keluarga untuk berkompromi, bermusyawarah, coba-coba untuk katanya mengikuti di kursi panas itu. Tapi alhamdulillah setelah ada komunikasi dengan keluarga, suami, dan juga dorongan atas motivasi kepala sekolah, ya yang akhirnya saya mengikuti begitu. Yang ketiga Bu, bagaimana perjalanan karir Ibu hingga akhir dipercaya mengemban amanah sebagai kepala sekolah? Itu perjalanan saya sebelum menjadi kepala sekolah tahun 1986 saya ikut CPNS, alhamdulillah lolos, ditempatkan di SD Wanasuka. 2 tahun berjalan, kemudian mengikuti yang di Cirebon itu prajabatan. 2 tahun kemudian saya jadi PNS, tepatnya pada tanggal 2 Maret 1988. Jadi 1/10/1986 saya CPNS. Setelah 2 tahun berikutnya menjadi PNS dengan golongan 2A. Dengan gaji pada waktu itu 49.000 pertama kali saya diangkat menjadi CPNS. Yang alhamdulillah 2 tahun 2 tahun setengah naik jabatan ke 2A, 2B, 2C, kemudian 2D, 3A sampai 4A ya. Nah, kebetulan pada waktu itu setelah 4A yaitu tadi jadi kalau dulu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu pada waktu Ibu golongan 4A, kebetulan salah satu syarat untuk mengikuti CKS itu adalah golongan 4A, dan juga harus sudah memiliki katanya cukup cakap untuk layak dijadikan mengikuti CKS. Yang keempat Bu, apa tugas kepala sekolah? Tugas kepala sekolah diantaranya yang Ibu tahu, satu sebagai pemimpin atau leader,
2 sebagai manajer, yang ketiga sebagai supervisor, yang keempat diantaranya sebagai inovator. Yang kelima Bu, apa visi dan misi utama yang Ibu bawa saat pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah? Visi misi menjabat Visi-misinya ya. jadi kepala sekolah. Kalau visinya diantaranya mewujudkan sekolah sebagai pusat pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Sedangkan misi pada waktu itu Ibu untuk meningkatkan mutu pembelajaran, diantaranya meningkatkan prestasi akademik, membangun karakter siswa, mengembangkan potensi siswa, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan adanya KKG Ya. dan yang lain-lainnya. Kemudian membimbing kerjasama dengan berbagai pihak. Yang alhamdulillah cita-cita visi itu diantaranya sekolah saya sampai saat ini berbagai dengan pihak lain bekerjasamanya, diantaranya seperti dengan puskesmas yang sudah rutin dilaksanakan dengan siswa. Kemudian lagi dengan Babinsa, kalau sekali-kali sekolah kita membutuhkan dari Babinsa bisa kita berkomunikasi dengan dia. Kemudian lagi salah satunya karena di sekolah tidak memiliki perpustakaan, nah kita kerjasama dengan sekolah yang ada di sekitar masyarakat sekolah. Itu diantaranya. Yang terakhir Bu ya. Oh iya, yang terakhir. Apa harapan terbesar Ibu untuk masa depan sekolah yang Ibu pimpin? Insya Allah Ibu sebagai yang dituakan di sekolah ini, di sekolah Sukamana, untuk kedepannya adalah sebagai saya yang dituakan, mudah-mudahan bisa lebih unggul siswanya di dalam berprestasi, yaitu prestasi akademik maupun non akademik. Dan juga untuk para guru serta tenaga pendidikannya, mudah-mudahan mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak atau lebih maksimal. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu telah diwawancari sama saya. Sama-sama. Sangat berterima kasih sekali. Semoga bermanfaat ke depannya, lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.